Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah. Kalimat itu kembali kita ungkapkan sebagai ucapan syukur kita atas ratusan, jutaan, bahkan miliaran kenikmatan yang terus Allah berikan kepada kita. Hari ini, saat ini, pagi ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Allah memberikan kepada kita nikmat keamanan yang dengannya kita merasa aman ketika melakukan aktivitas. Allah pun memberikan kepada kita nikmat keimanan yang dengannya kemudian kita mampu untuk duduk melaksanakan salah satu perkara yang termasuk hal yang disunnahkan atau malah diwajibkan. Apa yang disunnahkan? Yang disunnahkannya adalah duduk habis sholat, habis sholat subuh. Memang betul sebagian para ulama menguatkan tentang kedhaifan hadis sholat syuruk. Namun kata sebagian para ulama, duduknya habis subuh sampai terbit matahari itu merupakan sunnah yang terpisah menurut hadis yang lain. Dalam sebuah riwayat ada salah seorang istri Nabi bernama Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau bermalam di rumah di jatah malam beliau, ketika datang waktu sholat subuh beliau kemudian meninggalkanku, kata beliau, untuk melaksanakan sholat subuh ke masjid. Dan waktu itu Juwairiyah tengah berada di salah satu sudut kamar beliau berzikir kepada Allah ketika Rasul meninggalkannya. Lalu kemudian Rasul pun sholat subuh, lalu beliau berdiam diri setelah sholat subuh sampai syuruk. Setelah terbit matahari, beliau kemudian kembali ke kamarnya Juwairiyah. Pas masuk, ternyata Juwairiyah masih berada di salah satu sudut kamar beliau tengah berzikir kepada Allah, atau masih berada di tempat yang sama ketika Rasul meninggalkannya. Kemudian Rasul mendekat kepadanya, lalu kemudian Rasul bertanya kepada beliau, apakah dari tadi engkau duduk seperti ini? Apakah dari saat aku meninggalkanmu sampai sekarang kamu tidak merubah posisimu, tetap begini gitu, berzikir kepada Allah? Juwairiyah mengatakan, tentu Rasul,
Sejak dari tadi pagi semenjak engkau meninggalkanku, aku tetap di sini duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, maukah aku tunjukkan kepadamu, Nabi mengatakan kepadamu, tahu enggak, kata Nabi, kalau tadi pagi aku mengatakan 4 kalimat zikir, aku ulang sebanyak 3 kali, namun walaupun kalimat ini singkat, seandainya pahalanya ditimbang dengan pahala zikirmu sejak tadi pagi sampai sekarang, itu sama, kata Nabi. Saya ulang, Nabi mengatakan, tahu enggak, kata Nabi, tadi aku mengatakan 4 kalimat zikir, aku ulang 3 kali, namun walaupun ini kalimat singkat, kalau dibandingkan dengan zikirmu sejak tadi pagi sampai sekarang, itu pahalanya sama. Kemudian Juwairiyah mengatakan, apa kalimatnya? Nabi mengatakan, ada yang hafal? Ada yang hafal? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. 3 kali, Pak. Kata Nabi, amalan ini, bacaan ini pahalanya sebanding dengan bacaan zikir yang dilaksanakan sebelum subuh sampai datang waktu syuruk, Pak. Ikhwan fillah. Dalam hal ini, ikhwan fillah, kata sebagian para ulama, pertama tentang pentingnya seorang suami lebih tahu masalah agama dibandingkan istrinya. Karena ketika dia lebih tahu, maka akan lebih banyak mengajar kebaikan kepada keluarganya yang merupakan tanggung jawabnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Yang kedua, kemudian imanufillah, mengajarkan kebaikan bukan cuma sebatas memberikan informasi tentang sesuatu yang baik yang tidak diketahui kepada orang yang saya ulangi. Mengajarkan kebaikan bukan cuma sebatas mengajarkan sebuah kebaikan yang tidak diketahui sebelumnya agar dia menjadi tahu. Tapi mengajarkan kebaikan juga bisa bermakna adalah menyampaikan satu informasi yang lebih baik dari informasi yang biasa dilakukannya, Pak. Nabi tidak melarang Juwairiyah untuk berzikir, enggak. Cuma Nabi ngasih jalan yang lebih simpel dan lebih cepat gitu, Pak. Cuman pahalanya tidak kalah gitu. Ini penting juga. Cuman yang menjadi bahasan kita lah tadi, ada ungkapan beliau setelah sholat subuh berdiam diri terlebih dahulu di tempat sholat beliau sampai syuruk, kemudian baru pulang. Ini sunnah iman filah. Makanya kita katakan tadi sunnah. Yang wajibnya duduk kita bukan sekedar duduk berzikir biasa, tapi juga talabul ilmi yang merupakan sebuah perkara yang diwajibkan oleh syariat, Pak. Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu merupakan sebuah perkara yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka sekali lagi ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ungkapan syukur yang kita ungkapkan barusan atau di awal tadi setidaknya membuat kita tidak mengingkari kenikmatan ini. Setidaknya membuat kita tidak disebut orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Karena kata para ulama, kesyukuran ada tiga bentuk, 3 macam. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalbi, ada syukur bil jawari. Dan bil jawari merupakan syukur yang paling sempurna tingkatannya. Syukur bil qalbi adalah pengakuan kalau kenikmatan berasal dari Allah. Syukur bil lisan adalah pengakuan dalam hati diungkapkan dengan lisan, minimal ucapan alhamdulillah. Sedangkan syukur bil jawari adalah menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepadanya. Dan ini yang paling sempurna. Ikhwan fillah rahimakumullah.
Berikutnya kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang udah tertinggal beberapa bulan lamanya, mohon maaf. Insyaallah kita akan kembali melanjutkannya dan kita akan masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, surat yang kita fahami, yang kita ketahui, salah satu bagian dari surat tersebut merupakan ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini sesuai pernyataan sebagian para ulama, malah banyak para ulama mengatakan suratun makkiyatun, termasuk surat makkiyah. Kita pernah menyampaikan makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun madaniyah surat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun tempatnya berbeda. Surat makkiyah, surat ini diturunkan ketika Nabi sebelum hijrah, terbagi dua bagian. 5 ayat pertama itu turun menjadi ayat yang pertama turun kepada beliau ketika beliau di Gua Hiro. Dan sisanya itu turun berkenaan dengan sosok Abu Jahal. Yang mana sosok ini dulu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah berupaya untuk menghentikan Nabi dari sujud kepada Allah di samping Ka'bah. Walaupun nanti ada kejadian yang membuat dia akhirnya menghentikan perbuatannya, nanti kita sampaikan insyaallah. Surat ini jumlah ayatnya ada 19. Jadi nggak banyak Pak. Bagi yang belum hafal, kalau mau dihafalin gampang insyaallah. Tinggal 1 hari itu ayatnya jadi hafalkan Pak. Insyaallah dalam waktu 20 hari khatam tuh atau hafal insyaallah. Kemudian berikutnya jumlah kalimatnya, kata Imam Fairuz Abadi, ada sekitar 92 kata atau kalimat di dalamnya. Dan hurufnya ada yang mengatakan 280 huruf. Ada yang mengatakan 317 huruf. Nanti perbedaannya di tasydid juga di antaranya. Kenapa sampai disebutkan jumlah huruf dan jumlah kalimat? Ini untuk memotivasi kaum muslimin ketika Nabi menyebutkan 1 huruf dalam Al-Quran sama dengan 10 kebaikan, maka ketika Anda baca Al-Alaq ada 280 huruf, kalau Anda selesaikan berarti 280 kali 10 pahala itu minimalnya. Ikhwan fillah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah dikatakan selanjutnya, tidak ada, kata Imam Fairuz Abadi, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan membaca surat Al-Alaq, selain surat ini hanya adalah surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tegaskan, beliau menyampaikan tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan membaca surat Al-Alaq, selain surat ini hanya sebagai ayat yang pertama turun dari Al-Quran, dan ini merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa bagi surat Al-Alaq menjadi wahyu yang pertama turun. Ini sekilas tentang Al-Alaq. Kita akan bacakan penafsiran salah seorang ulama kontemporer, Syekh Utsaimin rahimahullah, di dalam kitab beliau Tafsir Juz' Amma. Beliau mengatakan, ayat 5 ayat yang pertama Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Beliau mengatakan, Allah berfirman, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
khalaqal insana min alaq. Allah juga telah menciptakan manusia dari al-alaq. Alaq itu artinya segumpal darah yang masih basah. Kemudian Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dengan kemuliaannya Allah mengajarkan manusia dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah telah mengajarkan juga kepada manusia banyak hal yang tidak diketahuinya. Beliau mengatakan hadhil ayat awwalu ma nuzila 'ala rasuli alaihi salatu wassalam minal Qur'anil Karim. Deretan ayat ini dari 1 sampai 5 merupakan ayat-ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim. Hal ini kata beliau sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan satu ungkapan yang cukup panjang, ikhwan fillah. Aisyah menyebutkan dalam hadis tersebut diantaranya kata beliau, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fil naumi, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Aisyah menyebutkan wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk mimpi yang sangat jelas, Pak. Mimpi yang benar ketika beliau tengah tertidur. Mimpi tersebut seperti fajar di waktu subuh. Maksudnya kata para ulama, sebagian menyebutkan sebagian orang itu kalau mimpi kadang nggak jelas, baik tempatnya ataupun orangnya atau kejadiannya suka nggak nyambung gitu. Nah kalau Rasul mimpinya sangat-sangat jelas, kayak betul-betul nyata gitu. Kelihatan alurnya dan segala macamnya. Berikutnya kemudian beliau mengatakan, "Tsumma khubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yahlu bi ghari hira'in fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudu al-layali dawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika tsumma yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira." Kemudian setelah itu Nabi dibuat oleh Allah menyukai berkhalwat, menyendiri, beribadah di Gua Hira. Beliau berangkat ke gua tersebut lalu berdiam diri di sana, beribadah di sana untuk waktu yang cukup lama, beberapa malam. Nanti kalau bekal beliau habis, beliau pulang kembali kepada keluarganya, disiapkan bekalnya kembali, lalu berangkat lagi itu, Pak. Ya Allah, Aisyah menyebutkan Rasul beribadah di gua tersebut. Bagaimana cara ibadahnya? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan ibadah Nabi pada saat itu mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman sebagian menyaksikan. Kenapa? Bagaimana Nabi tahu tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim? Sebagian menyebutkan ibadahnya Nabi Muhammad itu adalah at-tafakkur, memikirkan keadaan alam semesta gitu, Pak. Penciptaan langit dan bumi, gunung dan sebagainya. Sebagian mengatakan ibadah Nabi waktu saat itu adalah membagikan makanan kepada orang-orang yang beliau temui di jalan menuju ke Gua Hira. Sebagian lagi mengatakan ibadah beliau adalah dengan meninggalkan kemaksiatan yang berlaku di kalangan bangsa Arab lalu menyendiri di Gua Hira. Karena meninggalkan maksiat juga merupakan bagian dari ibadah. Ini 4 pendapat yang dikeluarkan sebagian para ulama. Namun sebagian mengatakan wallahu a'lam bishawab. Karena kita nggak tahu persis, belum ada keterangan yang real bagaimana ibadahnya Nabi ketika di Gua Hira tersebut. Cuman perlu dipahami bahwasanya berdiam dirinya Nabi Muhammad di Gua Hira yang kemudian mendatangkan wahyu kepada beliau dan diangkatnya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan proses kayak tangga gitu, Pak, tahapan, tapi betul-betul ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang-orang sufi dan antaranya
atau termasuk Ibnu Sina, beliau mengatakan bahwasanya kalau kenabian itu merupakan satu tahapan yang bisa diraih oleh manusia siapapun. Dan di antara tahapannya adalah berdiam diri, Pak. Kalau kita mah kayak tapak gitu, biar dapat wangsit lah. Dalam Islam tidak seperti itu, Pak. Maka Gua Hiro perlu kita tegaskan di sini bukan tempat yang memberikan keberkahan secara khusus, selain itu tempat sejarah saja. Bapak kalau umroh, Pak, mungkin pernah melihat sebagian orang yang menyengajakan diri datang ke sana untuk, ya itu diantaranya ngambil berkah, tabaruk. Padahal tidak ada satupun keterangan. Kalaulah memang Gua Hiro punya keberkahan tersendiri, dipastikan Nabi setelah jadi Nabi datangi ke tempat itu, Pak. Tapi nggak ada riwayat yang menunjukkan Nabi datang ke tempat tersebut. Kita pernah nyoba jalan di malam hari ke tempat itu, masya Allah, ramainya luar biasa, Pak. Sampai ada orang yang sholat di sana. Ini satu hal yang sebaiknya sebaiknya dihindari. Selain tadi hanya untuk napaktilas saja, mungkin mengetahui jarah, yang ada masalah. Tapi kalau sampai ada keyakinan kayak tadi gitu, malah kadang nginep di sana pengen tahu bagaimana Nabi gitu, nggak, Pak. Lebih baik iktikaf di Masjidil Haram, baca Quran di Masjidil Haram, yang pahalanya tentunya akan lebih besar. Minimalnya walaupun itu masuk tanah haram juga, katakanlah Gua Hiro masuk tanah haram, pahalanya kan sama gitu. Minimalnya kalau Anda sholat di Masjidil Haram, jamaahnya nggak akan bisa ditaklukkan sama sholat yang di Gua Hiro. Itu minimalnya lah gitu. Kalaupun kita akan katakan sama pahala kebaikannya karena sama-sama tanah haram. Kan para ulama nanti ketika ada hadis mengatakan sholat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 kali di masjid yang lain. Nah ini katanya bukan cuma di Masjidil Haram, Pak, tapi di tanah haram secara umum. Makanya di tahun yang lalu Imam Masjidil Haram ketika jamaah umroh begitu membludak di Ramadan, Pak, beliau menyarankan untuk sholat orang Mekah itu di masjid masing-masing saja, nggak perlu ke haram semua, karena khawatir mudaratnya lebih besar. Ditambah tadi memahami hadis yang Nabi sampaikan itu bukan cuma di masjidnya saja, tapi juga di daerah haramnya, kecuali Masjid Nabawi, itu lain lagi nanti. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikutnya kemudian Aisyah mengatakan, melanjutkan keterangan yang tadi, faja'ahul malaku fihi, ketika beliau tengah di Gua Hiro beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah kemudian malaikat kepada beliau. Kata sebagian para ulama, maksudnya malaikat Jibril di sini, dan Jibril waktu itu menyerupai seorang manusia, Pak. Karena nanti ada keterangan dipeluk, dierat gitu, menunjukkan Jibril menyerupai tubuh seorang manusia. Wallahu a'lam bishawab. Faqala, lalu Jibril mengatakan, Iqra, Muhammad baca. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Nabi menjawab perintah Jibril dengan mengatakan, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Fa akhadani faghattani hatta balagha minnil jahdu thumma arsalani faqala iqra. Kemudian kata Nabi Muhammad, kemudian ia pun memegangku dan mendekapku sehingga aku sangat kepayahan. Lalu Jibril bilang lagi, iqra, bacalah. Aku jawab kembali, ma Nabi qari, saya nggak bisa baca. Kemudian fa akhadani fa ghattani ats-tsalitsah hatta balagha minil jahd. Beliau makin mendekap aku dengan sangat erat sampai aku makin kepayahan, kata Nabi. Faqala iqra, beliau mengatakan bacalah. Lalu kemudian beliau mengatakan, menuntun Nabi Muhammad untuk mengikutinya, talaki gitu, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan selanjutnya. Nabi pun kemudian mengikutinya. Ini keterangan yang menyebutkan bahwasanya ayat yang 5 ayat pertama tadi turun ketika Rasul tengah bertahanus di Gua Hiro. Ada pernyataan yang menarik dari sebagian para ulama
terutama dari tadi Syekh Utsaimin rahimahullah, pernyataan Nabi yang mengatakan ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, ini bukan bentuk bantahan Nabi kepada Jibril atas perintahnya, tapi betul-betul Nabi tengah mengungkapkan keadaan dirinya, Pak. Kalau beliau sosok yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Saya ulangi, karena ada sebagian orang yang menganggap Rasul itu bukan sosok yang ummi, tapi sosok yang bisa baca, bisa tulis, cerdas gitu. Ternyata kalau kita melihat beberapa dalil dalam Al-Quran, Rasul memang sosok yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Dalilnya yang pertama, surat Al-A'raf ayat 157. Allah mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu mereka orang-orang yang mengikuti seorang rasul, sang nabi yang ummi. Ini yang pertama, ada kalimat an-nabiyil ummi. Di dalil yang lain Allah mengatakan juga fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Surat Al-A'raf ayat 158. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu seorang nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya atau kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia, kata Allah, la'allakum tahtadun, agar kalian senantiasa dapat petunjuk. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga juga Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang nabi, seorang rasul yang dari kalangan mereka sendiri juga. Maksudnya yang sama-sama keadaannya ummi, Pak. Lalu ayat yang keempat Allah mengatakan sebagai penegasan kalau Nabi seorang yang betul-betul tidak pernah membaca apapun, Nabi Allah mengatakan wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan kamu wahai Muhammad tidak pernah membaca sebelumnya apapun dari kitab-kitab yang diturunkan. Kamu pun gak pernah menulis kitab-kitab tersebut dengan tangan kananmu. Seandainya kata Allah kamu pernah baca, kamu pernah nulis, maka pasti orang-orang yang meragukanmu akan makin mengingkarimu. Makanya kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, berdasarkan dalil-dalil yang tadi, kata beliau, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas mengatakan, al-ummiyuna al-arabu kulluhum. Al-ummi adalah orang Arab secara umum. Lalu beliau mengatakan, man kataba minhum wa man lam yaktub. Ummi itu adalah gelar untuk orang-orang Arab, baik bagi yang bisa nulis ataupun yang tidak bisa nulis. Li'annahum lam yakunu ahla kitab, karena mereka ini orang Arab bukan termasuk ahlul kitab. Berikutnya wakila dikatakan juga al-ummiyuna alladzina la yaktubun. Al-ummiyun adalah orang-orang yang tidak bisa menulis. Wa kadzalika kanat Quraisyun, dan begitulah keadaan bangsa Quraisy zaman dulu. Tetapi perlu kita pahami juga, Imam Rahimakumullah, orang Quraisy tidak bisa menulis ini ungkapan secara umum, Pak. Ada sebagian orang yang masih bisa menulis dan membaca. Cuma secara umumnya begitulah keadaan mereka. Imam Rahimakumullah. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ummiyan la yaktubu wa la yaqra'u. Keadaan Nabi kalian ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Malah dikuatkan juga ada pendapat ulama yang lain, yaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan al-ummiyu huwallazi la yaktubu wa la yaqra'u min kitabin. Ummi adalah sosok yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca,
atau tidak bisa menulis dan tidak pernah baca kitab sebelumnya gitu. Dari sini kemudian betul tegas kalau begitulah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau muncul pertanyaan, lantas apa hikmah diutusnya Nabi dalam keadaan ummi? Untuk hal ini kata para ulama, jawaban Imam Al-Mawardi cukup bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Dalam kitab Al-Qurtubi dikatakan, Imam Al-Mawardi menyebutkan di antara alasan hikmah kenapa Nabi diutus dalam keadaan ummi adalah yang pertama, limuwafaqatihi ma taqaddamat bihi basyaratul anbiya. Ini agar sesuai Pak dengan informasi dan kabar gembira yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya tentang kehadiran beliau. Sebagian menyebutkan di kitab-kitab yang lain pun atau kitab-kitab sebelum Al-Quran, Nabi itu bakal muncul disebutkan begini keadaannya gitu Pak. Jadi biar sama sesuai dengan dalil gitu, ikhwanillah. Yang kedua beliau mengatakan, ikhwanillah, limusyakalati halili ahwalihim fayakunu aqrabu ila muwafaqatihim, agar apa? Sesuai juga dengan keadaan kaumnya, sehingga kaumnya bisa menerima keadaan Rasul sebagai seorang utusan gitu. Yang ketiga dikatakan oleh beliau, liyantafi'a anhu su'adh-dhann fi ta'limihi ma du'iya ilaihi minal kutubillati qara'aha wal hikamillati talaha, untuk menghilangkan prasangka buruk kepada beliau dari orang-orang yang punya kedengkian, nanti disangka Quran hasil karangan beliau, juga kita merupakan hasil karya tulis beliau. Padahal tidak demikian. Ini di antara tiga hikmah kata Imam Al-Mawardi tentang kenapa Rasul diutus sebagai seorang yang ummi, Pak. Yang pertama, agar sesuai dengan dalil sebelumnya atau keterangan para nabi sebelumnya. Yang kedua, agar sama dengan keadaan rakyatnya atau bangsanya. Ya, kayak kita dulu ketika ya banyaklah kejadiannya, banyak kan kalau sosok itu muncul dari kalangan kita, kita lebih mendukungnya, Pak, karena sama dengan kita gitu. Yang ketiga tadi, agar menghilangkan prasangka orang-orang yang punya kedengkian sama beliau, kalau Rasul betul-betul dapat wahyunya bukan hasil karangan sendiri. Ikhwanillah rahimakumullah. Ini pernyataan para ulama berkenaan dengan kondisi Rasul ketika mendapatkan wahyu. Jadi sekali lagi, jawaban Nabi ketika beliau mengatakan saya nggak bisa baca, bukan menentang, bukan nggak mau melaksanakan perintahnya malaikat Jibril, tapi beliau ingin menunjukkan memang beliau nggak bisa baca. Sebagian ulama mengatakan waktu itu Jibril, Pak, katanya bawa semacam selembar kain sutra, lalu bertuliskan di kain tersebut kalimat-kalimat Iqra bismi rabbika, makanya Nabi suruh baca gitu karena kelihatan gitu. Tapi karena Nabi nggak bisa, ya Nabi bilang nggak bisa. Ikhwanillah rahimakumullah. Ini ayat yang pertama. Berikutnya kemudian ikhwanillah ayat yang ke-6, ke-7 dan sampai selanjutnya tadi kita sampaikan berhubungan dengan Abu Jahal. Allah mengatakan ayat yang ke-6, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, ketahuilah sesungguhnya manusia itu layatgha, punya kecenderungan untuk melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, terutama kalau dia punya kelebihan atau dia melihat dirinya sudah memiliki banyak hal yang mencukupi kebutuhannya. Bahasa kitanya mundus benghar gitu. Sungguhnya manusia itu akan berbuat melampaui batas, terutama kalau dia banyak harta. Kemudian inna ila rabbika ruj'a, awas, ketahuilah kalian ini akan kembali kepada Allah. Maksudnya bagi orang yang suka berbuat zalim, melampaui batas, terutama ketika punya banyak harta, ingat nanti dia akan kembali kepada Allah dan Allah akan meminta pertanggungjawaban untuk semua yang dilakukannya, termasuk harta yang dimilikinya, Pak.
Kemudian Allah mengatakan, ara'aital ladzi yanha, tidakkah engkau perhatikan orang yang suka mencegah abdan idza shalla, mencegah seorang hamba ketika dia ingin melaksanakan salat. Nah, ini maksudnya Abu Jahal tadi kita sampaikan, Pak. Abu Jahal. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda, tidakkah engkau perhatikan bagaimana seandainya kalau orang yang tengah salat itu adalah orang yang betul-betul dapat petunjuk dari Allah? Aw amara bittaqwa, atau dia berupaya untuk ngajak ketakwaan kepada orang lain. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Ingat, Allah Maha melihat perbuatan orang-orang yang mencegah orang dari perbuatan salat atau mencegah orang dari berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Allah Maha tahu perbuatan orang-orang yang buruk ini, gitu, Pak. Kemudian kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh kata Allah, kalau Abu Jahal tidak menghentikan perbuatannya, maka kami akan siksa ubun-ubunnya, Pak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun pendusta, ubun-ubun yang melakukan kesalahan dengan sadar. Ada khati'ah, ada mukhti dalam bahasa Arab. Dua-duanya artinya sama, yang suka berbuat salah. Hanya saja khati'un, kata para ulama, kesalahannya dilakukan dengan penuh kesadaran. Sedangkan mukhti'un adalah kesalahannya dilakukan kadang karena lupa atau karena tidak tahu. Nah, Abu Jahal sosok yang berbuat zalim, melampaui batas karena dia tahu, gitu, Pak. Dengan kesadarannya. Kemudian faliyad'u nadiyah, biarkan dia memanggil teman-temannya. Sanad'uz zabaniyah, kami pun akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak wahai Muhammad, teruslah Anda bersujud kepada Allah dan terus mendekat kepada Allah. Jangan kau ikuti permintaannya untuk menghentikan sujudmu dan pendekatanmu kepada Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Abu Jahal pernah mendatangi kaumnya, lalu dia mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau Muhammad kita permalukan? Kalau mereka mengatakan, emang kamu berani? Saya berani, kata dia. Pokoknya nanti kalau saya lihat Muhammad sujud di depan Ka'bah, saya akan datangi dia dan saya akan injak lehernya. Kemudian suatu hari, singkat cerita, beliau mengetahui Rasul tengah sujud di samping Ka'bah. Lalu Abu Jahal datang tuh menghampiri Nabi Muhammad dan berupaya mencegah Nabi Muhammad. Nabi pun melawan. Ketika melawan, Abu Jahal mengatakan, kamu mengancam aku, kamu melawan aku, ayo, kalau kamu melawan, aku punya banyak pengikut, akan aku panggil teman-temanku. Nah, Allah mengatakan, faliyad'u nadiyah, biarkan Muhammad dia untuk panggil teman-temannya. Kata Allah begitu, biarkan dia untuk panggil teman-temannya. Kalau dia panggil teman-temannya, sanad'uz zabaniyah, aku akan panggil juga malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka, Pak. Malaikat yang menyiksa manusia, terutama di akhirat nanti. Sebagian para ulama mengatakan zabanun itu bisa diartikan rijlun. Kenapa? Karena kalau dia nyiksanya pakai kaki, gitu. Sanad'uz zabaniyah, biarkan Muhammad, nanti kami akan bantu engkau, kami akan panggilkan malaikat zabaniyah. Makanya Allah mengatakan, kalla la tuti'hu, sekali-kali tidak, jangan kau ikuti permintaannya. Jangan kau ikuti permintaan Abu Jahal untuk menghentikan sujudmu, untuk menghentikan ibadahmu. Allah mengatakan, wasjudu waqtarib, teruslah engkau sujud kepada Allah dan teruslah engkau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanillah rahimakumullah. Ini beberapa penjelasan sebagian para ulama, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah, berkenaan dengan surat Al-Alaq. Kalau kita simpulkan, ikhwanillah, surat ini punya empat tema lah, gitu. Yang pertama, kata para ulama, at-tanwihu bi sya'nil qiraati wal kitabati wal ilmi wat ta'allumi. Ayat ini memberikan sebuah peringatan, pelajaran tentang pentingnya membaca dan menulis.
pentingnya belajar dan mengajarkan. Malah kalau kita melihat konteks ayat yang tadi kita sampaikan, Allah itu maha mulia, dan dengan kemuliaannya Allah ajarkan manusia. Berarti kalau manusia pengen mulia, maka miliki ilmu. Dan Allah juga mengatakan itu di ayat yang lain, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Kalau muncul pertanyaan, apa bedanya Iqra yang pertama dengan Iqra di ayat yang kedua? Karena dua kali Iqra, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Apa bedanya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, perbedaannya adalah untuk Iqra yang pertama ini berhubungan dengan tauhid. Karena setelahnya Allah mengatakan Iqra bismi rabbik. Allah tidak mengatakan Iqra bismi rabb atau apa. Allah tidak mengatakan Iqra bismi Allahi gitu. Tapi dengan bismi Rabb. Rabb itu kan berhubungan dengan tauhid rububiyah, Pak, yang nantinya bisa muncul uluhiyah insyaallah. Ihfazkumullah. Ini berhubungan dengan tauhid. Nah, adapun yang kedua, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Lalu bacalah karena Tuhan Maha Mulia yang telah mengajarkan al-qalam kepada manusia. Maksudnya ini berhubungan dengan tulisan, dengan syariat gitu. Itu diantara. Jadi Iqra yang kedua bukan penegasan untuk Iqra yang pertama, melainkan dua-duanya punya makna tersendiri. Yang pertama, bacalah untuk sesuatu yang bisa menguatkan tauhidmu dan tentunya dengan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kemudian membaca syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemudian pelajarannya adalah at-tahdidu likulli man yaqifu fi wajhi da'watil Islam. Ayat ini merupakan sebuah peringatan bagi orang-orang yang berupaya untuk menghantam, menghadang dakwah Islam. Hati-hati, ayat ini adalah ancaman, sebagaimana Allah mengancam Abu Jahal. Kalau dia lanjutin, awas. Kalau dia ini, awas. Dan memang betul, Pak. Dalam riwayat yang lain, ketika Abu Jahal berencana untuk menginjak leher Nabi, ketika Nabi tengah sujud di depan Ka'bah, beliau tiba-tiba tersukur dan menutup kepalanya dengan kedua tangannya, sampai orang-orang heran kepada beliau. Lalu beliau kemudian mundur, ditanya, kenapa kau menutup dirimu, ada apa? Dia mengatakan, aku melihat antara aku dengan Muhammad ada pasukan yang mengendarai kuda. Pernah dengar kisah itu, Pak? Ketika Rasul sedang sujud, lalu Abu Jahal pengen menginjak leher Nabi Muhammad gitu. Tiba-tiba dia langsung mundur dan kayak menangkis gitu. Pas ditanya kenapa, aku melihat ada sosok-sosok yang tengah mengendarai kuda ingin menghantamku. Makanya ada ayat yang menyebutkan, kata sebagian para ulama, itu betul tuh kalau kemudian Abu Jahal memaksakan diri sampai manggil teman-temannya, Allah binasakan mereka semua. Maka ini ancaman nih bagi setiap orang yang berupaya untuk menghadang orang dari ibadah, menghambat orang untuk taat kepada Allah. Hati-hati, hati-hati. Allah akan memberikan hal yang tidak dia harapkan. Karena Allah pasti akan membantu orang-orang yang mendekat kepadanya. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah bakal pasti menolong kalian. Kemudian berikutnya, i'lamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah ta'ala muttali'un ala ma yubayyituhu lahu a'da'uhu wa annahu subhanahu qami'uhum wa nasiruhu alaihim. Ayat ini adalah sebuah kabar dari Allah kepada Nabi. Tentang apa? Tentang niat buruk musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini juga sekaligus sebagai penggembira buat Nabi. Walaupun mereka punya niat buruk, tenang, aku penolongmu, kata Allah. Walaupun mereka ingin membunuhmu, tenang, aku akan membelamu, kata Allah. Jadi bukan sekedar nyingsiran gitunya. Kalau kita kan kebanyakannya begitu, Pak. Nakutin orang tapi nggak ngasih solusi, nggak siap bantu orang yang akan dizalimi. Enggak, Allah nggak demikian.
Maka jangan pernah merasa sendiri bagi orang yang terus mendekat kepada Allah, sujud kepada Allah. Karena pasti Allah bakal bantu walaupun orang-orang sekitarnya tidak menyukainya. Ini yang ketiga. Yang keempat kemudian amruhu sallallahu alaihi wasallam bi an yamdiya fi tariqihi wa an yusalliya wa yaqtariba min rabbih. Ayat ini ditutup oleh Allah dengan sebuah perintah untuk mengabaikan orang-orang yang mengancamnya, mengabaikan orang-orang yang menghentikannya, dan untuk terus sujud kepada Allah, sujud mendekat kepada Allah, untuk terus berbuat kebaikan. Ini 4 kesimpulan barangkali dari surat Al-Alaq yang disebutkan oleh para ulama termasuk Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sekali lagi tentang pentingnya membaca, belajar, ancaman bagi orang yang menantang dakwah Nabi atau ingin menghentikan dakwah Islam. Yang ketiga, informasi dari Allah kalau Allah adalah zat yang mengetahui hal yang gaib, termasuk apa yang dalam hati manusia, dan Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Yang terakhir, Allah meminta Nabi Muhammad untuk terus sujud kepada Allah, untuk terus mendekat kepada Allah. Terakhir, walaupun walaupun ayat-ayat ini berkenaan dengan kejadian tertentu, satu dengan turun wahyu, satu dengan Abu Jahal, bukan berarti ayat ini tidak bermanfaat buat kita, Pak. Ayat ini juga pelajarannya untuk kita, karena sebagaimana pernyataan para ulama, kalau turunnya ayat bukan karena ada sebab, tapi pelajarannya diambil dari kalimat-kalimat umumnya, Pak. Para ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran dari sebuah ayat bukan disebabkan karena sebab turunnya gitu. Ini kan buat Abu Jahal, jadi saya mah enggak gitu. Ini umum buat semuanya. Dan tadi kita sampaikan pelajarannya. Pentingnya belajar, jangan menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah. Ketika Anda beribadah kepada Allah, teruslah istiqomah dalam kebaikan, karena pasti Allah akan membantu Anda. Dan jangan hentikan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan. Kita menyampaikan kemarin, apalagi kalau seseorang berbuat baik, kalau dihentikan kebaikannya, akan banyak keburukan yang menimpa dirinya. Waliyadzubillah, tsumma liyadzubillah. Ini barangkali poin-poin yang bisa Anda sampaikan. Tafsir singkat tentang surat Al-Alaq, mudah-mudahan bermanfaat. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ana wasiatkan dari saya pribadi dan rekan-rekan semua, mari sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwa senantiasa dapat keberuntungan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ada yang boleh diskusikan, Pak? Atau di PR kan barangkali. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.